Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya masih di channel yang sama, inilah Tasik. Saat ini saya berada di salah satu situs bersejarah yang ada di Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Di sini ada salah satu sosok yang cukup terkenal. Beliau namanya Syekh Jiwaraga. Seperti apa kisah beliau, bagaimana perjalanan semasa masih hidup, nanti kita akan berbincang dengan narasumber yang ada di lokasi. Ikuti perjalanan saya di lokasi ini. Setiap kahaman punya identitas vegetasi ini masing-masing unik gitu loh. Kalau cara kisah dari yang turun-temurun dari masyarakat yang berkembang di wilayah Kota Tasikmalaya, di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, mungkin termasuk dari kakek saya juga, Bapak S. Endang gitu kan. Beliau bertutur katanya, kalau mau ada apa-apa udah aja jarah ke sana kan gitu ya. Beliau berbicara katanya di sini kesepuhan atau di sini nyebutnya panembahan. Jadi kalau ada itu yang di kita dikenal dengan budaya istilahnya nyekar. Jadi kalau sudah habis sholat Idul Fitri, urang nyekar heula ka panembahan atau urang nyekar heula ka karamat gitu kan. Itu diantawisnya budaya yang ada dulu gitu kan. Kemudian siapa sosok yang ini, itulah mungkin PR kita semua yang selama ini sampai sekarang secara tulisan sejarah yang lengkap mungkin belum jelas juga. Masyarakat di sini dari siapa silsilahnya, genealoginya, masa hidupnya, segala macamnya itu mungkin masih perlu dikaji lah ya, masih perlu dikaji. Berhubung mungkin karena sudah lupa masyarakat, sudah saking lamanya, saking keramatnya gitu. Cuma untuk sementara yang kami dengar dari cerita orang tua itu ini adalah sosok tokoh. Kemudian lagi menurut sebagian orang lagi bertutur berkata-kata bahwa beliau ini adalah sosok guru agama, sehingga ada yang menyebutnya di sini Syekh Jiwaraga gitu loh. Syekh Jiwaraga karena nama Syekh identik dengan sosok tokoh agama. Kemudian lagi bercerita bahwa dia itu adalah menantu sekaligus guru dari Syekh Tubagus Abdullah gitu kan. Kalau melihat dari beliau adalah sosok tokoh Syekh Tubagus Abdullah, kita lihat sejarah Syekh Tubagus Abdullah itu sekitar tahun 1800-an kan, 1800 berapa lah lebih gitu kan. Berarti dia bertemu dengan Syekh Jiwaraga ini gitu loh. Dari sana kita baru bisa mengambil masa hidup beliau yang ada di sini, dimakamkan di sini itu sekitar tahun 1800-an. Kalau dengan asumsi Syekh Tubagus Abdullah, diceritakan bahwa Syekh Jiwaraga ini punya anak perempuan dan dinikahkan dengan Syekh Tubagus Abdullah itu. Versi yang lain, anak dari Syekh Jiwaraga ini misalkan ditikah juga sama situs Prabu Dilaya yang di situ gede Sumedang. Sumedang itu mohon putra mahkota Sumedang Larang, dan itu tahunnya misalkan sekitar tahun 1700-an. Beda dengan Tubagus Abdullah, beda masa. Jadi yang benar yang mana? Kita juga dari kesejarahannya begitu. Kalau dilihat dari kesejarahan, artinya kalau menurut folklore cerita terjadi dua cerita rakyat, dua versi cerita rakyat.
Jadi kolektif memori masyarakat di sini sudah berlapis. Ada bahwa Syekh Tubagus Abdullah adalah mantu, ada juga Prabu Dilaya adalah mantunya juga, di mana putranya dalam Sakaremong yang di Bantar ya, yang di Bantar. Beliau itu adalah istrinya Prabu Dilaya, putra mahkota dari Sumedang. Gitu, yang berkembang seperti itu. Tokoh agama aja. Dari kedua versi cerita itu, kemudian entitas yang tersimpulkan tentang sosok ini bagaimana? Istilahnya tokoh, karena Galunggung ini wilayah kota Tasikmalaya ini ada di wilayah tatanan Galunggung. Dan Galunggung itu lebih kepada karesian, keagamaan, kearifan. Nanti ada naskah Amanat Galunggung lah, ada naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian dan banyaknya. Jadi perilaku budaya di sini menunjukkan bahwa beliau ini adalah tokoh keagamaan yang arif dan bijak gitu lah. Itu aja mungkin. Karena kalau dihubungkan juga beliau ini katanya ulama, penyebar agama Islam. Bagaimana juga nanti hubungannya dengan Syekh Abdul Muhyi sebagai penyebar agama Islam juga yang usianya lebih tua, misalkan kalau tadi daripada Syekh Tubagus Abdullah, daripada misalkan Prabu Dilaya juga Syekh Abdul Muhyi lebih tua juga. Beliau lahir tahun 1650. Nanti bagaimana hubungannya dengan Kabupatian Sukapura? Karena fase-fase itu tidak mungkin seorang tokoh sosok sebesar Eyang Jiwaraga yang dihormati oleh masyarakat ini tidak ada hubungannya dengan pemerintahan masa hidupnya. Kalau masa hidupnya misalkan masa Kabupatian Sukapura dari tahun 1632 sampai 1952 masuk kemerdekaan, itu Kabupatian Sukapura gitu kan. Atau misalkan dirubah nanti nama Kabupatian Sukapura menjadi Kabupaten Tasikmalaya 1913 ya. Nah, bagaimana nanti berarti masa hidupnya di antara itu, antara 1632, 1600-an sampai 1900-an. Berarti antara keberadaan makam Syekh Jiwaraga ini antara itu. Kalau kita merujuk pada tadi cerita rakyat, pertemuan dengan Prabu Dilaya, pertemuan dengan Syekh Tubagus Abdullah, itu mungkin. Nah, otomatis kita harus juga melihat keterhubungan ini, apakah ada hubungannya atau tidak. Yang jelas selama ini sejarah Sukapura, ketika berbicara sejarah Sukapura itu hanya tokoh-tokoh peranan apa yang dilakukan oleh Bupati Sukapura tanpa melibatkan keberadaan makam-makam keramat di wilayah lingkungan Sukapura gitu. Mustahil satu pemerintahan tidak didukung dengan ulama, tidak didukung dengan orang-orang yang baik dalam membantu pemerintahannya, militernya lah, prajuritnya lah, dan seterusnya. Ini yang jarang di bagaimana pula nanti misalkan dalam Adipati Sakaremong, konteks hubungannya dengan pemerintahan Kabupaten Sukapura. Kok Adipati Sakaremong? Padahal ayah Adipati Sukapura, apakah ini memang beradu, berlawanan, atau memang saling mendukung dalam berdirinya menjaga keamanan di wilayah Tatar Sukapura itu gitu. Sebagai pewarisan nantinya sebagai Pajajaran Wetan, kemudian sebagai dari Kerajaan Galunggung, Prasasti Batari Hyang gitu kan. Nah, nanti juga ke sana terhubungnya. Nah, hanya tokoh-tokoh yang sementara ini yang ada di masyarakat dihubungkannya Syekh Jiwaraga dengan Prabu Dilaya dan Tubagus Abdullah. Secara tatanan dekat kan, tadi kan kita perjalanan tadi dekat satu arah. Tapi tidak mungkin juga hanya karena berdekatan itu ada hubungan. Karena secara periode terpisah. Masa hidup Syekh Tubagus Abdullah dengan masa Prabu Dilaya dengan Syekh Jiwaraga, tokoh ini gitu loh. Sumur Kahuripan itu kan istilahnya untuk bersuci dulu. Ada kemungkinan apakah sumur Kahuripan itu ada sebelum beliau sebelum wafat. Artinya sumur Kahuripan mungkin udah ada duluan. Kenapa misalkan disimpan di sini? Karena mungkin sumur Kahuripan itu ditemukan atau dibuat oleh beliau sendiri. Sehingga kalau yang mau berziarah harus bersuci dulu di bekas apa yang bisa begitu. Atau bisa juga enggak, menurut saya mah itu misalkan itu mah baru dibuatnya zaman sekarang, nggak apa-apa. Yang jelas kalau sumur itu kan bagus, jernih, sehat. Orang mau berziarah harus bersuci dulu, wudhu dulu. Etikanya memang demikian. Etikanya memang demikian.
Demikian penelusuran kami di lokasi Makom Syekh Jiwaraga. Kita ada karena sejarah. Inilah Tasik.